Keluarga besar Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen, BPYPK di Tanah Papua, menghadiri ibadah bersama, penutupan tahun pelayanan 2023, Sinode GKI di Tanah Papua, yang berlangsung di Gereja GKI Sion Padang Bulan Kota Jayapura. Dalam ibadah penutupan tahun pelayanan yang dipimpin Ketua Klasis GKI Sentani, Pendeta Albert Swebu ini, diisi dengan 2 tembang pujian dari vokal grup BPYPK. Usai ibadah berlangsung, Ketua BPYPK di Tanah Papua, Joni Betaubun mengatakan, sebagai anak kandung dari GKI, maka sudah menjadi kewajiban BPYPK mengikuti ibadah penutupan tahun pelayanan Sinode GKI di Tanah Papua. Di kesempatan ini Betaubun menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua kepada kepengurusan BPYPK. Selaku pengurus BPYPK di Tanah Papua, kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua yang selama ini bersama-sama memberikan arahan dan nasihat dan mendampingi BPYPK yang periodisasi kami baru 6 bulan dari serah terima 15 Juni 2023 dan hari ini penutupan tahun pelayanan di tingkat Sinode dan kami adalah anak dari GKI di Tanah Papua. Sehingga YPK adalah anak kandung GKI di Tanah Papua, kami juga ada bersama-sama dengan Sinode dalam ibadah penutupan tahun pelayanan. Betaubun menambahkan, apa yang sudah dikerjakan oleh BPYPK di tahun 2023, tentu masih banyak yang kurang. Untuk itu, sesuai dengan program Sinode GKI di tahun 2024 yang menjadi tahun pemberdayaan, Betaubun mengaku yakin, dengan dukungan penuh dari Sinode GKI, maka BPYPK akan melakukan upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan bagi sekolah-sekolah YPK di seluruh Papua. Itu kami yakin sungguh bahwa dengan dukungan penuh dari Badan Pekerja Sinode kepada YPK di Tanah Papua, dengan tahun pemberdayaan itu kami akan melakukan pemberdayaan kepada sekolah-sekolah, terus kami melakukan pelatihan workshop kepada guru-guru seluruhnya di Tanah Papua. Itu yang akan kami lakukan dalam tahun pemberdayaan sehingga semua sekolah-sekolah itu yang kami terapkan sesuai dengan tema tahun pemberdayaan tahun 2024. Sementara itu pelaksana harian Ketua Sinode GKI, Pendeta Hizkia Rolo selaku Wakil Ketua 1, BP Sinode GKI mengatakan, YPK didirikan dengan tujuan mencerahkan kehidupan orang Papua, sekaligus mencatat pemimpin-pemimpin bangsa di Tanah Papua. Namun belakangan ini kata Hizkia Rolo, perhatian pemerintah lebih tertuju pada sekolah-sekolah impres dan negeri, daripada sekolah lembaga. Hanya pada dekade terakhir ini, yang karena ada begitu banyak yayasan, pemerintah memberi perhatian kepada sekolah-sekolah impres dan negeri, maka sepertinya terabaikan tanggung jawab negara terhadap yayasan-yayasan milik lembaga keagamaan. Bukan hanya Kristen saja, Muhammadiyah, juga YAPIS dengan kita, karena itu kita juga serukan secara bersama-sama. Kata Hizkia Rolo, YPK sebagai bagian dari GKI, maka Sinode GKI akan menopang ketua dan juga pengurus dan PSW dalam setiap kegiatan, sehingga lewat kegiatan berupa FGD, akan dilihat hal-hal yang akan dibenahi dan yang perlu diperbaiki, agar guru-guru dan fasilitas sarana-prasarana YPK bisa memadai. Kita lihat hal-hal apa yang perlu kita benahi, hal-hal apa yang perlu kita perbaiki, supaya guru-guru yang berdiri depan kelas, murid-murid yang ikut pendidikan, fasilitas sarana-prasarana, semua memadai, maka hasil akhirnya kita harapkan bahwa di tahun pemberdayaan kita menemukan satu pola dan model pendidikan yang baik di lingkungan pelayanan GKI di Tanah Papua. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Trans Papua.